video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja dari sebuah catu daya. Di sini saya akan memberikan dua buah dioda, yaitu dioda IN4007. Nanti kita akan lihat seperti apa jika diberikan satu buah dioda dan dua buah dioda. Yang sebagai trafo di sini saya pakai trafo CT 1 ampere dengan tegangan dia di 9 volt. Sebagai beban di sini saya tidak pakai lampu, tapi di sini saya menggunakan resistor 1K. Kita akan lihat nanti juga seperti apa gelombang kerja dari trafo juga dari dioda sebagai penyiar. Yang pertama, ini merupakan trafo yang akan dipakai. Trafo kita ambil sumbernya. Nah, ini sumbernya. Kemudian kita berikan satu buah dioda. Sini dioda satu lagi. Nah, dikasih dua buah dioda. Dari trafo ini, dari trafonya sumber 9 volt ke dioda. Kemudian ini resistor kita hubungkan ke dioda sebagai beban. Sebagai jumper, dioda ini harus terhubung. Kasih satu jumper. Nah, ini dia sudah terhubung. Dari dua buah dioda menuju beban. Beban baru kita masukkan dia ke CT. Nah, ini dari beban. Nah, ini sudah kelihatan dari 9 volt ke kaki-kaki diodanya ke anoda, kemudian dari katoda terhubung. Ini terhubung kemudian di jumper antara kedua katodanya, kemudian dihubungkan ke beban, bisa lampu, bisa juga di tahanan, dan kaki yang satu lagi terhubung ke CT atau ke 0. Kita akan lihat hasilnya. Di sini kita colokkan. Sebelum kita lihat hasil di sini, kita ratakan, kita bikin ke bawah. Nah, ini kabel prop untuk osiloskop. Kabel prop di kalibrasinya ini sudah dikalibrasi. Kemudian kita lihat dari kerja trafo. Trafo ini dia merupakan masih AC, sinyalnya itu sinyal sinus. Seperti apa sinyal sinus yang dihasilkan? Yang pertama kita tes di salah satu kakinya, ini 0. Nah, ini ya, di nolnya dan di positif. Nah, bisa teman-teman lihat itu seperti apa sinyal yang dihasilkan. Itu merupakan sinyal sinus. Kita perlambat. Nah, ini yang dihasilkan di sini saya pakai di dua volt diff. Hasil tegangannya 1 2 3 4 5, dia mendekat ke 10 volt, sedangkan kita pakai tadi itu 9 volt. Ini keluaran dari trafo dan ini masih dalam gelombang sinus. Seperti apa keluarannya dari dioda ini? Berarti untuk mengukurnya kita bikin di setelah dioda. Nah, ini kelihatan. Ini dia gelombang penuh atau ripple-nya positif, 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 positif. Ini yang dikatakan dia, dan ini sudah arus DC dengan gelombang penuh. Ini yang dikerja kedua dioda ini. Gimana kalau salah satu dioda kita copot? Mari kita lihat hasilnya. Jika ke satu ini saya copot, nah ini dia hasilnya setengah gelombang. Karena salah satu dioda dicopot, hasilnya menjadi setengah gelombang. Untuk membuat jadi gelombang penuh, maka dia kita kasih dua buah dioda. Sama ini juga dicopot, dia akan tetap jalan karena arus jalan dari yang dioda satunya ke beban. Jika dipasang dioda yang satunya lagi, maka dari sini juga jalan, dari sini juga jalan, sehingga yang sinus tadi, ini yang sinus ini positif, negatif. Nah,
Ini sinyal positif dan ini yang negatif di bawah. Karena dioda ini, nah, hasilnya dia positif, tidak ada yang negatif. Ini yang namanya searah, dia searah, tidak ada yang negatif atau yang bolak-balik. Jadi di DC pemasangan kalau sudah dilewati dari dioda berarti ini menjadi searah. Jadi ini dia fungsi dari dioda, menyearahkan tegangan dari AC menjadi DC ini dia. Nah, ini setelah diarahkan. Sedangkan yang AC dia gelombangnya seperti ini. Nah, ini dia bolak-balik, positif, negatif, negatif. Ini tegangan maksimum. Baik, jadi itu fungsi dari dioda untuk menyearahkan gelombang AC menjadi DC. Bisa dilihat dari hasil gelombang pada osiloskop. Sedangkan yang dari trafo dia masih dalam bentuk AC atau sama juga dengan gelombang pada PLN. Baik, jadi itu sistem kerja dari dioda. Juga pada rangkaian satu daya sederhana atau step down dengan output dia tadi di 9 volt dengan kasih beban 1K. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang berikutnya.